Di video sebelumnya, gue udah bahas mengenai hak dan kewajiban asasi. Nah, secara nggak langsung kita bertanya, sebenarnya ada nggak sih hak asasi di dasar negara kita? Penasaran? Penasaran nggak? Kalau penasaran, oke, kita langsung bahas aja mengenai hak asasi manusia dalam nilai-nilai ideal Pancasila di Belajar Samarwe. Yang lo tahu kan Pancasila itu ada 5 sila ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perhelatan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari 5 sila ini sebenarnya dari masing-masing sila terdapat penjabaran mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Kalau bisa dibilang Pancasila itu sih udah paket komplit dari sananya. Komplit. Di sila ketuhanan yang Maha Esa, jenis hak asasi sendiri terdiri dari yang pertama, hak asasi melakukan ibadah menurut keyakinan masing-masing. Yang kedua, hak kemerdekaan agama di setiap orang dan memilih serta menentukan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang ketiga, hak bebas dari perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, dan agama. Itu di sila kemanusiaan ketuhanan yang Maha Esa. Dan di sila kemanusiaan yang adil dan beradab, jenis hak asasinya sendiri yang pertama yaitu hak pengakuan terhadap martabat manusia, atau lebih kerennya dibilang dignity of man. Yang kedua, hak asasi manusia atau human right. Yang ketiga, hak kebebasan manusia atau human freedom. Yang keempat, hak sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama. Yang kelima, adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Iya begitu. Di sila persatuan Indonesia, jenis hak asasinya yaitu yang pertama, hak menikmati hak asasi tanpa pembatasan dan belenggu. Yang kedua, hak manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Yang ketiga, hak dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama dengan orang lain. Di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perhelatan perwakilan, itu dinyatakan bahwa ada beberapa jenis hak. Yang pertama, hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan mengadakan rapat, hak ikut serta dalam pemerintahan, hak menduduki jabatan politik yang dikembangkan di Indonesia dengan mengedepankan pengembalian keputusan secara bermusyawarah. Sedangkan untuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu jenis haknya yang pertama, hak setiap warga memiliki kebebasan, hak memiliki sesuatu. Yang kedua, hak jaminan sosial. Yang ketiga, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan wajib. Nilai instrumen sendiri yaitu nilai yang dijabarkan dengan peraturan-peraturan pemerintahan yang kayak waktu itu gua pernah sampaikan di video sebelumnya. Nah, nilai instrumen itu contohnya misalkan nih, ada Undang-Undang Dasar pasal 27 sampai 34 dan pasal 28A sampai 28J mengenai hak asasi manusia. Kemudian ada juga ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tindak manusiawi dan atau merendahkan martabat manusia. Terus ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang asasi manusia. Ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang peradilan hak asasi manusia. Ada juga Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang hak sivil dan politik. Yang berikutnya ada di Undang-Undang nomor 12 tahun 2005
Terus juga ada beberapa perpu yang mengatur tentang hak asasi manusia juga, contohnya Perpu nomor 1 tahun 1999. Ada juga peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur itu juga. Banyak juga itu kepres-kepresnya gitu loh. Sebenarnya sudah diatur. Seperti itu. Nilai fraksi sendiri adalah nilai yang diterapkan dari sila-sila Pancasila itu. Contohnya nih, untuk ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, kita bisa menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, mungkin kita saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan satu agama dan kepercayaan pada orang lain. Di Indonesia nggak ada yang kayak gitu ya. Kemudian di kemanusiaan adil dan beradab juga bisa kita terapkan. Contohnya nih, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Yang berikutnya, saling mencintai sama manusia, bukan sejenis, tapi beda jenis. Tapi sayang-sayang sama yang sejenis gak apa-apa. Tenggang rasa kepada orang lain. Ingat, tenggang rasa kepada orang lain. Tidak semena-mena kepada orang lain. Gak semena-mena. Ingat, tidak semena-mena. Yang berikutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu sebetulnya orang-orang Indonesia di Pancasila. Buat sila persatuan Indonesia sendiri, kita bisa melakukan yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ingat, golongan ya, bukan pribadi. Bukan pribadi dan golongan, tapi kepentingan umum. Yang kedua, mungkin kita bisa rela berkorban. Bukan mungkin, harus ya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air bangsa kita nih. Yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia. Yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Berbineka tunggal ika. Nah, yang berikutnya, di sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perhelatan perwakilan, kita bisa melakukan cara-cara, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Yang berikutnya, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang berikutnya lagi, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sila terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita bisa berbuat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang-orang lain, terutama di masa pandemi ini, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah, rela bekerja keras menghargai karya orang lain. Hargailah karya orang lain dengan subscribe tentunya. Nah, oke, gitu aja, segitu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman ada yang merasa kurang ataupun mulai sadar, bisa komen di kolom komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel. Listen to me.